Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sobahul khair. Kalian bisa menjawabnya dengan Sobahun nur, yang artinya selamat pagi. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua? Jawabnya yaitu Alhamdulillah anna bi khair wal afiyah. Nah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siswa-siswi yang solih dan solihah, karena hari ini belum ada buku bahasa Arabnya, jadi kita mulai belajar dengan permulaan materi untuk kelas 5 ya, yaitu an-na'tu atau kata sifat. Nah, anak-anak, di tabel berikut terdapat kosakata atau mufrodat yang bisa kalian baca dan pelajari ya. Atau bisa juga kalian catat di buku tulis agar memudahkan kalian untuk belajar di rumah. An-na'tu atau biasa disebut dengan na'at, yang artinya kata sifat, adalah kata yang menunjukkan sifat dari kata sebelumnya. Contoh dari kata sifat adalah yang pertama kabirun, yang artinya besar, wasi'un, yang artinya luas, nazifun, yang artinya bersih, murattabun, yang artinya rapih, kafirun, yang artinya banyak, dan doyikun, yang artinya sempit. Dan masih banyak lagi ya. Nah, di tabel berikut sudah ada beberapa contoh kata sifat atau naat yang jenis katanya untuk laki-laki atau muzakkar, dan ada juga yang untuk muannas, perempuan. Ciri-ciri muannas atau untuk perempuan yaitu ada tamar butohnya. Seperti ini ada di sebelah kanan ya. Kotak pertama yaitu kabiratun, ba'idatun, tawilatun, yang ada tamar butohnya berarti itu untuk perempuan atau muannas. Sedangkan yang untuk muzakkar atau untuk laki-laki yaitu kabirun, ba'idun, tawilun, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas pola kalimat di dalam kata sifat. Nah, di dalam kalimatnya yaitu terdapat mubtada dan khobar. Nah, pola kalimat untuk kata sifat yaitu ada mubtada dan khobar. Nah, mubtada terdiri dari isim isyarah ya, yang ada hadza, hazihi, zalika, tilka, itu disebut dengan isim isyarah. Dan juga ada alif lam dan ismun. Ya, ismun adalah kata benda. Nah, alif lam dan ismun itu disebut dengan isim ma'rifat. Isim isyarah kemarin ketika di kelas 4 biasanya sudah dipelajari ya. Isim isyarah itu ada 4, yaitu hadza, ini laki-laki, hadhihi, ini perempuan, zalika, itu laki-laki, dan tilka, itu perempuan. Nah, ini disebut dengan isim isyarah. Sedangkan isim ma'rifat jangan lupa ada alif lamnya dan ditambah dengan ismun, yaitu ismun itu kata benda. Itu termasuk dari mubtada, adanya isim isyarah dan isim ma'rifat. Selanjutnya ada khobar yang terdiri dari na'at
Naat itu berupa kata sifat. Nah, jadi pola kalimat untuk naat yaitu adanya mubtada dan khobar. Nah, lanjut ke contohnya ya anak-anak. Contoh kalimat yang pertama yaitu hadzal baitu nazifun. Nah, hadza itu termasuk dari isim isyarah yang tadi kita pelajari nih di atas, yang tadi kita bahas. Selanjutnya al-baitu, alif lam ditambah dengan kata benda ya, al-baitu. Selanjutnya ada nazifun. Nazifun itu artinya adalah bersih. Nah, kata sifatnya yaitu di sini bersih. Ini bisa disebut dengan kata sifat atau naat. Jadi artinya adalah rumah ini bersih. Hazal baitu, rumah ini nazifun, bersih. Seperti itu anak-anak. Contoh yang kedua yaitu hazihi syajaratu murtafi'atun. Nah, hazihi syajaratu itu disebut dengan mubtada dan murtafi'atun disebut dengan khobar. Khobar yaitu naat, kata sifat ya. Kata sifat di contoh kedua yaitu tinggi ya. Jadi hadhihi syajaratu artinya pohon ini murtafi'atun, tinggi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini dalam bahasa Arab yaitu ada hadza dan hazihi. Hadza untuk muzakkar, untuk laki-laki, dan hazihi untuk muannas, untuk perempuan. Sedangkan itu dalam bahasa Arab juga ada dua, ada dzalika dan tilka. Dzalika untuk muzakkar atau untuk laki-laki, sedangkan tilka yaitu untuk perempuan atau disebut dengan muannas. Nah, muzakkar atau untuk laki-laki dan tanpa ta marbutoh, sedangkan muannas untuk perempuan menggunakan ta marbutoh. Contohnya seperti ini. Syarat dan ketentuan naat yaitu yang pertama, jika awalannya muzakkar, hadza atau hazihi ya pertamanya, untuk laki-laki dan tanpa tamar butoh, maka kata selanjutnya juga harus muzakkar. Muzakkarnya itu tadi hadza ya kalau untuk ini. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika kata awalannya muannas atau untuk perempuan itu menggunakan tamar butoh, maka kata selanjutnya atau kata benda dan kata sifatnya yaitu harus muannas. Nah, contohnya nih yang kedua, jika isimnya menggunakan alif lam, maka tidak diakhiri dengan nun atau dhammah tain. Nah, contoh yang pertama dulu ya. Hadhihi syajaratu murtafi'atun. Nah, berarti hadhihi syajaratu. Hadhihi tadi ini perempuan ya, untuk perempuan. Contohnya ciri-cirinya itu ada tamar butohnya, muannas ya. Nah, asyajaratu pohon, murtafi'atun itu kata sifat ya, yaitu tinggi. Kalau misalkan mudzakkar berarti murtafi'un. Kalau muannas karena ini syajaratun dan hadhihi itu muannas, jadi kata sifatnya itu murtafi'atun. Nah, contoh yang di atas ini menggunakan alif lam. Nah, jika memakai alif lam contohnya, maka asyajaratu. Sedangkan kita lihat contoh yang di bawah, yaitu hazihi syajaratun murtafi'atun. Nah, sama artinya pohon ini tinggi, tetapi kalau tidak memakai alif lam, maka itu syajaratun, memakai memakai dhammah tain. Seperti itu ya anak-anak. Nah, contoh yang selanjutnya, hazal baitu nazifun. Hazal baitu, rumah ini. Nazifun, nazifun adalah kata sifat yaitu bersih. Nah, contoh yang di atas ini
menggunakan alif lam, maka al-baitu. Sedangkan yang di bawah hadza baitun. Nah, jika tidak memakai alif lam, maka diakhiri dengan atau domah tain. Seperti itu ya anak-anak. Nah, contoh kalimat yang tidak memakai alif lam, Ibu contohkan lagi ya. Hadza baitun nazifun. Maka memakai atau domah tain di kata bendanya. Kalau kata sifat memang tidak memakai alif lam ya anak-anak, yang artinya rumah ini bersih. Dan satu lagi, hadhihi syajaratun murtafi'atun. Pohon ini tinggi. Hadza baitun itu untuk muzakkar, tidak ada tamar butohnya. Sedangkan contoh yang kedua, hazihi untuk ini perempuan atau untuk muannas. Dan selanjutnya di syajaratun itu ada tamar butohnya, dan di kata sifatnya murtafi'atun ada tamar butohnya. Contoh kalimat yang memakai alif lam, hazal baitu nazifun. Al baitu bukan al baitun, karena kalau sudah memakai alif lam itu tidak diakhiri dengan domah tain ya. Rumah ini bersih. Hazihi syajaratu murtafi'atun. Pohon ini tinggi. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan kata sifat atau naat yang tepat. Jadi kalian mengisi kata sifat sesuai dengan kata bendanya. Jangan lupa kalau kata bendanya untuk laki-laki atau muzakkar, maka kata sifatnya harus laki-laki atau muzakkar. Dan kalau kata bendanya muannas, maka kata sifatnya itu harus muannas. Nah, Ibu artikan ya. Untuk soal nomor 1, hazal rofi titik-titik, yang artinya rak ini titik-titik. Nomor 2, hazihil ghurfatu, yang artinya ruangan ini titik-titik. Nomor 3 yaitu zalikal waladu, yang artinya anak laki-laki itu titik-titik. Nomor 4, tilkal bintu, yang artinya anak perempuan itu titik-titik. Dan yang nomor 5 yaitu tilkal mindodatun, yang artinya meja itu titik-titik. Jangan lupa ya, jika kata bendanya muannas, maka kata sifatnya harus muannas, dan jika kata bendanya itu muzakkar, maka harus muzakkar untuk kata sifatnya. Nah, tugas satu lagi yaitu berilah tanda silang, atau kalian boleh pilih pada huruf alif, ba, atau jim di depan jawaban yang benar. Ibu akan mengartikan dan kalian isi nanti kata sifat yang sesuai dengan kata bendanya ya, dengan yang sudah Ibu artikan. Untuk nomor 1 yaitu dzalika baitun titik-titik, yang artinya rumah itu titik-titik. Untuk nomor 2, hazihi bintun, yang artinya anak perempuan ini titik-titik. Nomor 3, tilka titik-titik murattabatun, yang artinya itu titik-titik rapih. Nomor 4, dzalika titik-titik shalihun, yang artinya itu titik-titik shalih. Untuk nomor 5, titik-titik ghurfatun doyikun, yang artinya titik-titik ruangan sempit. Nah, Ibu hanya mengartikan soalnya saja ya anak-anak. Untuk pilihannya nanti kalian bisa artikan dengan melihat kosakata yang Ibu berikan di tabel yang sebelumnya ya anak-anak ya. Nah, untuk tabel kosakata dan soal yang Ibu berikan di video ini akan Ibu kirim melalui Classroom di file ya, yang Ibu akan kirim nanti. Jangan lupa dilihat, karena kalau di video kadang
agak buram ya anak-anak. Jadi kalian bisa melihatnya di file yang sudah Ibu berikan nanti di classroom. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat melalui WhatsApp ya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.